Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 13 sampai 14. Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 13 sampai 14. Halaman 490. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Litastawu, li agar supaya, tastawu kamu duduk tenang dan mantap, ala zuhurihi di atas punggungnya, zuhur punggung. Summa kemudian agar supaya kamu mengingat nikmat daripada Rabb kamu, idza stawaitum alaih, apabila istawaitum kamu telah duduk dengan tenang mantap, alaihi di atas punggungnya, wa taqulu dan agar supaya kamu mengucapkan subhana, masucilah alladzi yang sakhkhara lana, yang telah menundukkan, lana untuk kami, hada ini, wa ma kunna lahu bimuqrinin, wa ma kunna dan tidak adalah kami sebelumnya baginya hewan ini bisa muqrini, bisa menundukkan, menguasainya. Wa inna dan sesungguhnya kami, ila rabbina kepada Tuhan kami, lamunqalibun benar-benar akan kembali. Demikian kira-kira terjemahannya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memulai segala sesuatunya yang akan kita lakukan, kita kerjakan dengan menyebut nama Allah. Baik ketika makan, ketika minum, ketika berpakaian, ketika berangkat, dan seterusnya, sampai ketika mau naik kendaraan. Bahkan ketika mau masuk WC pun bismillah mulanya, bismillah. Ketika berjima juga bismillah. Artinya kita harus menyebut nama Allah itu terlebih dahulu sebelum melakukan apa saja. Kata ulama, tujuannya adalah untuk mengambil berkah, sekaligus agar perbuatan pekerjaan yang kita lakukan itu beroleh ganjaran dan kebaikan, sekaligus minta tolong, mohon bantuan kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu lancar, aman, sampai selesai, tidak ada gangguan dari makhluk apapun termasuk daripada syaitan.
maka kita mulai dengan bismillah. Ada tempat-tempat, waktu-waktu yang memang sangat ditekankan kepada kita untuk mengawalinya dengan bismillah. Salah satunya ketika akan naik kendaraan. Kita bacakan riwayat dulu. Ali bin Rabi'ah, dia berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau sudah menjadi khalifah yang keempat. Ketika itu beliau mau berangkat, mau pergi, lalu didatangkan hewan tunggangan untuk beliau naiki dan beliau kendarai. Tatkala beliau meletakkan kakinya di sanggurdi, di pijakan, apalah ada teh di bawah. Apa yang beliau ucapkan? Bismillah. Kalau di kita ketika membijak injah-injah kaki-kaki waktu bismillah. Falamma stawa ala zahriha, dan ketika beliau itu telah duduk, pas duduk di atas kendaraannya, di atas punggung hewannya, yang beliau ucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau lanjutkan dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selesai itu beliau ucapkan, beliau lanjutkan dengan baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Thumma dahika, kemudian dia tertawa. Lalu dikatakan dan ditanyakan orang kepada beliau, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amiral Mukminin, min ayyi syai'in dahikta? Wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, lantaran karena apa engkau tertawa? Beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dahika. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang aku lakukan sebentar ini, kemudian Nabi tertawa. Lalu aku bertanya kepada Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dahikta? Lantaran karena apa engkau tertawa? Nabi menjawab, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qal. Sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu, ya'jabu, Tuhanmu takjub, takjub kepada hambanya ketika si hamba mengucapkan ighfir li dzunubi, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku. Ya'lamu annahu, si hamba itu tahu, annahu, bahwasanya la yaghfiru dzunuba ghairi, tidak ada yang akan mengampunkan dosanya kecuali aku. Ini dasar hadis. Nah, kita coba ringkas. Ketika akan naik kendaraan, sewaktu memijakkan kaki di pijakan, kalau bahasa kami diinjak-injak, cabut diinjak, pijakan, bacalah bismillah. Atau ketika naik bus yang agak tinggi, di jenjang pertama, bismillah. Lalu setelah mantap duduk di atas mobil, di atas motor, di atas
kuda, di atas keledai, di atas onta, baru alhamdulillah, alhamdulillah. Baru subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu setelah membaca ini Nabi tertawa. Kita juga boleh tertawa. Kenapa? Alasannya, siapa yang baca seperti ini, Allah tertawa. Allah tertawa, takjub kepada si hamba yang melakukan itu. Lantaran si hamba itu tahu dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, lalu dia minta ampun ketika akan berangkat dengan kendaraannya. Kalau mau saya bagikan. Tapi adakah yang mau menduduki tempat saya di sini? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu dia. Kita akan mencoba menjelaskan ini. Anak bujang banyak Pak Iman lagi Pak Iman. Di belakang lagi produksi, nggak cepet. Baik, kita mulai. Awal mulanya Bismillah. Tadi sudah kita katakan. Kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengawali setiap perbuatan, setiap aktivitas, dan setiap apa saja yang akan kita lakukan dengan menyebut nama Allah, itu Bismillah. Ada kalanya sambung ke belakang Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya cukup dengan Bismillah saja. Nah, kita mulai dengan Bismillah ini dulu. Secara bahasa, arti Bismillah itu kan dengan nama Allah. Cuman kata pakar-pakar dan para ulama-ulama kita, maknanya adalah ada kalimat sebelum Bismillah itu yang diperkirakan, ditakdirkan bunyinya adalah Abda'u. Abda'u, aku memulai. Bi, aku memulai dengan Bismillah atau dengan menyebut nama Allah. Saya contoh gitu. Meminum, Bismillah. Yang dibaca Bismillah, tetapi yang tersirat, saya mulai minum dengan nama Allah. Gitu. Saya mulai ngaji Bismillah, Bismillah. Ya, yang terbaca, yang terungkap, terlafalkan Bismillah. Tapi sebelumnya Abda'u. Abda'u artinya aku mulai. Maka bagi siapa saja yang membaca Bismillah, harus ada di benaknya, di pikirannya kalimat itu. Mau menulis, mau makan, mau berangkat, mau membaca, mau ceramah, mau mengajar, mau ke sawah, mau ke ladang, Bismillah. Sebelumnya apa? Ada kalimat yang itu. Saya mau ke sawah, Bismillah. Saya mau menyabit, Bismillah. Mau mencangkul, Bismillah. Mau bertukang, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Bismillah. Yang tertulis Bismillah dengan nama Allah. Kenapa? Kata ulama bahasa, kata bi itu harus ada dikaitkan. Ada tempat menyangkutkan, mengaitkannya. Contoh, dengan kaki. Mengapa dengan kaki?
Dikaitkan ke berjalan. Dikaitkan dengan berjalan. Berarti aku berjalan dengan kaki. Dengan pena. Mengapa? Berarti aku menulis dengan pena. Dengan pisau. Memotong, maici. Aku maici dengan pisau. Tiba di bismillah begitu. Yang tercantum bismillah, yang tertulis bismillah. Mengapa dengan bismillah? Aku mulai ini. Aku mulai apa saja. Kalau dengan pisau aku maici, dengan pena aku menulis, dengan kaki aku menyepak, menendang, mencuek, menghantam dan berjalan. Dengan nama Allah mengapa? Kaitkan, sangkutkan hubungan kepada aktivitas yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Itulah bismillah. Maka jadilah maknanya, aku memulai pekerjaan ini. Apa pekerjaannya? Baca sajalah. Dengan nama Allah. Atau apa? Untuk tabarruk, mengambil berkah. Supaya berkah, supaya barakat kerja itu. Bismillah. Alai tayamunan, untuk memperoleh baiknya pekerjaan ini, perbuatan tayamun. Sekali juga isti'anah, minta tolong, mohon bantuan kepada Allah agar pekerjaan ini sempurna, selesai, aman, lancar sampai akhir. Dan juga untuk perisai tameng daripada setan. Bismillah. Bab pekerjaan kalau tidak dimulai dengan bismillah, berarti dengan selain Allah. Atas nama nafsu, atas nama setan, atas nama sipulan, atas nama kepentingan. Maka kita selaku hamba Allah harus bekerja atas nama Rabb kita yang telah menciptakan kita, apapun. Orang kalau memulai pekerjaannya tidak dengan bismillah, berarti dia mengerjakan perbuatan tidak atas nama Allah, berarti atas nama yang lain. Atas nama pribadi, kepentingan, atau atas nama KKN, atas nama hamba hukum, atas undang-undang, atas nama semuanya. Itulah bismillah. Tentu. Dengan nama Allah. Jadi mengapa? Itu dikaitkan dengan itu. Sekarang dengan nama Allah mengapa? Naik kendaraan. Naik kendaraan, apapun kendaraannya. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Kita puji Allah pertama karena Allah Maha terpuji. Dia pemilik puji. Dia adalah Hamid. Kedua, kita puji Allah atas nikmatnya, atas anugerahnya, atas karunia-Nya. Makanya kita aturkan pujian itu dengan segala puji. Kenapa? Apa? Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, karena Allah lah pemilik puji. Dia yang berhak dipuji. Karena dia Maha terpuji, Hamid namanya. Hamid, Maha terpuji. Siapapun yang memuji Allah, Allah dengar. Sadaqta, benar engkau. Segala puji untukku. Yang kedua, kita puji Allah atas nikmatnya, anugerahnya. Atas nikmat dan anugerah Allah kepada kita, kita puji Allah. Salah satu nikmat itu, kita punya oto, kita punya Honda, kita punya kereta angin. Tiba di zaman sisuk dulu kala punya onta, punya keledai, punya kuda, atau punya kabau pilati. Ini nikmat. Nah,
Kapan itu dibaca? Ketikalah tahannya iku ada te. Kedua, apa? Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah mau dalam kampung Pak Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Panjang dunya jadinya. Alhamdulillah. Itu berbeda artinya. Alhamdulillah. Tiba di hewan, kita tidak akan bisa duduk di atas punggung hewan itu. Kalau Allah tidak menjinakkan, menundukkan hewan itu. Tiba di hewan, di kuda, di onta, apa saja. Kalau tidak kurnia Allah, tidak bisa kita duduk. Nah, sekarang bawa saja hewan itu kepada besi. Motor namanya. Oto, bus, pesawat. Karena berlaku umum. Semuanya nikmat Allah. Karunia Allah. Lebih-lebih kita yang punya kendaraan sendiri, alhamdulillah. Kau dapat karunia nikmat Allah. Dipuji Allah atas nikmatnya, dipuji Allah karena Allah memang Maha terpuji. Dipuji Allah karena kita diberinya kemauan untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Di mana letak segalanya? Al itu. Kata al itu segala. Hamdu pujian. Kalau alhamdu segala pujian. Kita cepat. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha sucilah alladzi yang sakhara, taskhir. Apa yang sakhara, taskhir? Menundukkan sesuatu untuk sesuatu. Menundukkan menyenakkan sesuatu untuk sesuatu, sehingga dia tunduk jinak kepada sesuatu itu. Kita bawa contoh kepada hewan. Tunduknya hewan, jinaknya hewan bukan kepandaian kita. Tiba di Kerbawati, mau saja hidungnya dicucuk. Si sapinar, dan mau dia punggungnya kita lecak, kita naik. Itu bukan kita yang menjinakkan. Enggak kepandaian kita ada. Siapa? Si penciptanya, itu Allah yang telah menjinakkannya. Ada hewan-hewan yang dijinakkan untuk kita, ada yang tidak dijinakkan untuk kita. Nah, ada hewan-hewan yang dijinakkan, memang karena untuk manfaat kita. Ada hewan yang tidak Allah jinakkan untuk kita, tidak ada gunanya kita. Cuma kadang-kadang orang mau juga menjinakkannya. Menjinakkan ular, pawang ular, harimau. Ini bukan untuk dikendarai. Singa, beruang bisa dijinakkan, memang kemampuannya, tapi itu bukan untuk kita, sehingga tidak semua orang bisa menjinakkan dan dijinakkan. Kadang-kadang dimakannya orang nyodek. Karena memang hewan itu bukan untuk ditunggangi, dikendarai, dimanfaatkan, sehingga Allah tidak jinakkan, tidak tundukkan. Maka jadilah hewan-hewan tertentu saja yang dijinakkan, ditundukkan oleh Allah untuk kita. Nah, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha sucilah Allah. Menyatakan bahwa Allah itu maha sempurna. Tidak disentuh oleh kekurangan sedikit pun. Oleh aib, cacat, celah, hal-hal yang negatif. Dia maha sempurna, maha suci Allah. Maha sucilah Allah yang telah menjinakkan, menundukkan lana untuk kami hada,
ini hewan, ini kendaraan, ini apa aja. Begitu juga nanti di sepeda, ada sampai kini orang tak bisa bersepeda. Lecahnya naik sepeda. Seperti ini ada orang tak bisa membawa motor. Walaupun nyo yang punya. Atau membawa mobil. Walaupun nyo yang punya. Tak jinak untuknya. Tidak dimudahkan untuknya. Jadi bagi orang tentu jinak, tunduk, bisa dia mengendalikan, bisa menguasai. Kalau Allah tidak menjinakkan untuk kita, tiba di hewan begitu. Nah sekarang tiba di motor, tidak mau dikendalikan motor itu. Jadi orang tidak boleh mau. Iko barangkali tidak boleh mau itu Pak limaunya. Angiknya nyerang. Jatuh sih. Aduh amin angkane, aduh amin rusak. Tidak jinak, tidak tunduk. Itu memang benda mati. Tapi benda mati itu tetap ada penguasanya. Nah, ada penguasanya. Siapa? Alam, pemilik, Rabbul Alamin. Itu penguasanya. Bagi orang tertentu, jinak dia, tunduk dia. Diberi kemampuan, diberi kepintaran, diberi keahlian. Naik pesawat juga begitu. Tidak semua orang bisa jadi pilot. Apalagi banyak kontak-kontaknya. Tidak bisa. Tapi bagi orang sungguh-sungguh, orang yang mau, dijinakkan untuknya pesawat. Sehingga pesawat sekarang itu bisa nabang gitu ya. Ketiknya pada pesawat. Oke. Kita tidak bisa karena kita tidak berusaha untuk itu. Jadi untuk orang tertentu Allah jinakkan. Hewan pun sebenarnya tidak untuk orang, tidak semua orang jinak. Sampai sekarang kita ada yang tidak pandai mengendarai kuda. Melecak punyong kabau. Nah, memang kita tidak dijinakkan dan kita pun tidak berusaha untuk beraja. Nah, kita nalah jinak tunduk amuahnya baik hewan ataupun alat-alat kendaraan sekarang kita bisa membawanya. Alhamdulillah, sakhkhara lana hadza. Masucilah zat yang maha sempurna yang telah menjinakkan, menundukkan kepada kami. Ini apa? Ya, ini apa yang kita kendarai. Ini apa yang kita tunggangi. Jadi bawa kata-kata haza kepada apa yang kita tunggangi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma dan tidaklah kunna dan tidak adalah kami sebelum ini baginya hewan atau kendaraan ini muqrinin, bisa menguasainya. Muqrinin, mampu atau bisa untuk menguasainya. Apa tuh muqrin? Muqrin kesanggupan. Muqrin kesanggupan. Muqrinin nanti mutiqin, muqtadirin. Orang yang mampu, orang yang kuasa, orang yang bisa, muqrinin. Jadi artinya sebelum ini itu sebelum Allah tundukkan, Allah jinakkan kepada kita tidak mampu. Tidak mampu. Kami dulu berjalan sepeda yang tak berkali jatuh. Sepeda batang lah. Dia terkena tuan sepeda batang. Bahan dia ni kuat ke belakang sepeda. Jatuh. Kadang-kadang tahan tua ke muka sakit. Lama ke jinaknya. Lama ke tunduk. Pakailah pinggang. Nah, kalau ini gampang. Sepeda ke roda 3 sekarang. Gampang saya anak. Mendret. Jadi walaupun dia tidak benda hidup, benda mati,
Kalau Allah belum izinkan, alun jinak lah. Kapan Allah izinkan? Ketika kita telah mampu. Sebab wa ma kunna lahu, dan adalah dan tidak adalah kami dahulu sebelum ini mampu untuk menguasainya. Namanya muqrinin. Muqrinin namanya mutiqin. Ataqa. Sanggup, mampu dan bisa untuk menguasai. Itu makanya kita puji Allah. Kawan kami ada seperti ini gacha bawa tu. Bini sih bawa tu. Gacha. Apa pernah jadi bosnya lekang dua. Pernah jadi bosnya lekang. Jadi kalau di muka dua kan tak bos, sampai lekang bos. Ada sekian kawan tu. Ya memang tak. Walaupun secara teorinya dapetnya teorinya. Nyolah nama aja orang. Tapi secara realnya kita orang ini ya, tak bisa. Allah tak berikan kemampuan untuk itu. Jadi siapa yang tidak Allah berikan kuasa, tak bisa-bisa. Minimal gacanya. Ada orang ranai paluah, kalau tamu orang ranai paluahnya. Tapi kita yang diberi kemampuan, kepintaran, mampu menguasai, muqrinin. Itu yang dikarenakan kepada kita setiap naik kendaraan. Cuma kadang-kadang tak terkena. Pecah, itu mampu sekali. Semua penyakit orang kali. Hei, pecah. 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 Jadi, betapa ya diajarkan kita berzikir. Berzikir. Kita balik ke ayat. Apa bunyi ayat? Litastawu. Dalam ayat sebelumnya dia bunyi walladzi khalaqal azwaja. Dialah yang telah menciptakan al-azwaj, berpasang-pasangan, kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan cuma satu, Allah. Dia ahad. Semua yang Allah ciptakan namanya syafi'an, genap. Ya, wasyafi wal watr, demi yang genap, yang ganjil cuma Allah ahad, selainnya genap. Genap berpasang-pasangan. Walladzi ayat 12 walladzi khalaqal azwaj, dan yang telah menciptakan al azwaj, berpasang-pasangan, kullaha, semua. Wa ja'ala lakum, dan dia yang menjadikan untukmu, bagimu, minal fulki wal anam. Minal fulki wal anam. Al-fulk kapal, al-anam hewan binatang, matar kebun yang kamu bisa menungganginya. Allah bikin kapal enggak? Enggak, Allah bikin kapal. Tapi Allah membuat manusia yang memiliki kapal. Allah menciptakan bahan-bahan baku kapal. Allah memudahkan kapal itu berlayar di atas lautan. Allah buat suatu sunnah, suatu ketentuan di alam semesta ini, ada yang bisa mengapung. Seterusnya. Nah, litas tahu, karena yang kita pelajari ayat 13, litas tahu agar supaya kamu litas tahu, bisa kamu duduk ala zuhuri, di atas punggungnya. Itu maka di atas punggungnya, tidak semua hewan yang bisa kita duduk di atas punggungnya. Untuk itu jangan kendarai landak. Berlandak nak ketunggangnya. Buaya jangan ditunggangi. Ini pakai punggung, tapi kita tidak bisa litas tahu istiwa, tidak bisa bersemayam bercokol atas. Ular jangan dikendarai, jangan. Singa, walaupun mau punggungnya, tapi punggungnya bukan untuk litas tahu supaya kamu nyaman duduk tenang dan tenang. Yang bisa tuh kuda, onta, keledai, sapi, kerbau, dan binatang-binatang yang sejenis dengan itu. Sehingga memang itu ditundukkan. Litas tahu agar kamu duduk
dengan mantap ala zuhuri, di atas punggungnya, thumma tadhkuru ni'mat rabbi. Itu maka kita baca alhamdulillah, agar supaya kamu mengingat nikmat Allah atas kamu ketika kamu telah duduk di atasnya. Alhamdulillah. Itu maka alhamdulillah. Kanyua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tazkuru ni'mata. Kamu sebut, kamu ingat nikmat Tuhan kamu. Kalau kamu ingat, kamu pasti kamu memuji Tuhanmu. Pas. Alhamdulillah. Nanti kena ada bisa awak duduk detiknya, jinaknya petuah. Iza stawaitum alaihi, apabila kamu telah duduk dengan mantap di atasnya, lalu kamu bacalah subhanalladzi, kamu bertemu oleh ayatnya dengan catatan awalnya bismillah. Awalnya bismillah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kita ini ila rabbina, kepada Rabb kita, benar-benar akan kembali. Kau seketik gitu. Ana munqalib. Munqalib orang yang kembali setelah pergi, setelah berjalan, setelah keluar, lalu dia balik lagi, namanya munqalib. Nah, gini makna inna ila rabbina lamunqalibun, korelasinya dengan doa. Ketika kita naik kendaraan lalu kita tunggangi, pasti kita akan pergi berangkat ke tempat tertentu. Nanti ujung-ujungnya kembali pulang. Kembali pulang. Ujung-ujungnya kembali pulang. Selama-lamanya di tempat tujuan, tapi ujung-ujungnya pulang balik. Satinggi tabang bangau, kakembangnya pun apa? Kakubangnya pulangnya balik, atau pulangnya kakubang balik, setinggi-tinggi kabang bangau. Kemanapun kita berangkat, tapinya akan pulang. Sama dengan begitu. Berapapun lamanya kamu hidup di atas dunia ini, karena hidup di atas dunia aku, kita dalam perjalanan menuju pulang. Awal perjalanan bermula dari lahir. Kalau bahasa Allah tang hari orang menuju pulang lah. Jadi kamu itu wahai manusia sama dengan orang yang berangkat bermusafir, mengendarai kendaraan hewan. Sama dengan itu. Nanti setelah kamu berangkat pergi sampai di tujuan, kamu nanti akan pulang lagi. Ketika kita di dunia kita sedang berangkat, kendaraan yang kita tunggangi namanya umur. Kita ke rakibun zahra umri, kita ke penunggang punggung umur. Rakib menunggangi punggung umur kita. Seakan-akan umur itu pakai punggung. Lalu kita naik dateh punggung umur. Kemana kita menuju pulang. Pagi, sore, siang, malam, hari, pekan dan bulan, kamu menunggang punggung umurmu menuju pulang. Ba'idan minad dunia, qariban minal qabri. Makin jauh daripada dunia, makin dekat ke kubur. Munqalib namanya itu. Identiknya itu, kamu berangkat mengendarai kendaraan pergi, sama dengan kamu lahir ke dunia.
Selesai perkiraan dunia, tiba jatahnya balik pulang. Baik kita pergi menaiki kendaraan pergi ke tempat tujuan, ataupun kita hidup dunia, ujungnya sama, munqalibun namanya. Ujungnya sama, inna ila rabbina munqalibun. Kita kamunqalibun. Ana munqalibun, kembali balik kepada Tuhan, kepada Allah. Ana munqalibun, balik pulang balik setelah keluar rumah. Inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. 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 Diulang sampai 3 kali, namanya takkid. Menguatkan, dibaca 3 kali, menguatkan alhamdulillah. Kata beliau-beliau yang menyusun kitabnya, termasuk ini yang saya kopikan. Kenapa dibaca sampai 3 kali? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus sebanyak itu benar betul. Terus sekali yang mana? Al-awal, alhamdulillah yang pertama, lihusulin ni'mah. Kalau kita lah dapat nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kedua adalah lidaf'in niqmah. Jangan sampai kita mendapat kecelakaan, kesengsaraan, kutuk dan azab. Lantaran kita tidak mensyukuri nikmat. Alhamdulillah yang ketiga adalah memuji Allah dalam segala halnya, dalam segala keadaan, waktu, tempat, kita puji Allah. Berarti yang ketiga pamade. Jadi alhamdulillah di kita lah dapat nikmat bisa mengendarai kendaraan. Yang kedua, alhamdulillah segala puji untuk Allah. Jangan sampai kita orang tak bersyukur atas nikmat. Itu kena laknat, kena kutuk, kena azab. Yang ketiga, nikmatku segala nikmat yang kita peroleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa kebesaran itu, bahwa keagungan itu adalah milik Allah semata. Jangan kita agungkan, jangan kita besarkan yang lain. Jangan kita puja, jangan kita puji, jangan kita sanjung yang lain. Karena semuanya adalah Dia yang menyinakkan, menundukkan untuk kita. Kemudian terakhir kita capai sebab itu ulama suat. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi. Baman ko iko de baco. Kita terlalu banyak salah paham, salah sangka, salah kira kepada Allah, atas kebijakan Allah, atas keputusan Allah, atas ketetapan Allah, atas apapun yang ditetapkan, ditakdirkan Allah untuk kita sering salah paham. Maha suci Engkau ya Allah. Termasuk dalam perjalanan hidup kita, Maha suci Allah. Ini zalamtu nafsi. Kau pengakuan namanya. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan melakukan berbagai macam hal, dosa-dosa, pelanggaran, ketidaktaatan dan seterusnya, kelalaian. Akulah zalim. Maka ampunilah dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Nah, Nabi setelah membaca kau tertawa, dahikan Nabi. Nabi tertawa. Yang ditertawakan Nabi, jawaban itu. Nabi tertawa karena Allah Subhanahu wa taala ya'jabu. Allah takjub, kagum sesuai dengan kebesaran Allah. Allah tu takjub, kagum kepada si hamba, di mana si hamba itu minta ampun kepada Allah karenanya tahu dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Karena dia tahu dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, sementara dia bersalah dan berdosa,
cepat dia minta ampun. Allah kagum. Di Allah tu kagum, Nabi tertawa. Tertawa Nabi. Ini korelasinya dalam perjalanan hidup kita, kan sama dengan perjalanan kita menunggangi hewan atau kendaraan. Dalam perjalanan kita banyak nampak lama hidup banyak jelas saya. Lama berjalan banyak dicaliak. Lama tagak, lama duduk, dah berhenti kerja dah. Berhenti kerja, lama duduk kan. Dia lama kita ini itu banyak yang kita alami. Lebih-lebih tentu kita selaku manusia ada sin, salah, dosa, lalai, khilaf, keliru, melanggar dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup. Nah, samalah dengan orang dalam perjalanan berkendaraan, banyak yang dilaluinya, banyak yang dilihat, dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan hidup kita juga banyak yang kita cari, banyak yang kita alami. Nah, kita meminta kepada Allah, di mana kelalaian, kelengahan, kekurangan, dosa, kezaliman, pelanggaran kita, minta ampun. Dia sadar kita, itulah kita minta ampun. Allah ta'jub. Ya'jabu rabbuka. Tuhanmu ta'jub. Apa kata Tuhanmu? Itu ketika si hambanya membaca minta ampun kepada dia, kata Allah, hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, yang akan mengampuni dosa, lalu dia minta ampun. Jadi setiap kali kita minta ampun, lalu apa hubungannya mau kita minta ampun naik kendaraan? Salah kita. Maka naik kendaraan kita minta ampun. Menjalang kita naik kendaraan tu banyak salah kita. Ada sombong, ada ujub, ada takabur, ada kapai ikon tak selesai. Ada nama ampe-ampe, ada nama rabu, ada nama lakai oto, ada nama nendang panoto. Tidak selesai. Minta ampun kepada Allah. Intinya kita setiap saat ada dosa salah, minta ampun. Nah, selayaknya kita apa? Sebab satu hari kita nanya, kau nak kendaraan awak? Kendaraan awak juga. Sebab kendaraan orang tak boleh naik. Nang kita naik itu pasti kendaraan awak. Maka setiap hari kita mengendarai kendaraan atau naik kendaraan, mangko kita tidak membaca bismillah atau membaca kun. Terkena ada kepanjangan majriha aja. Majriha itu kan ketika naik kapal di laut, kan dibaca oleh Nabi Nuh, bismillahi majriha wa mursaha. Ya kan kaitannya dalam syariat Hud untuk dibaca ketika Nabi Nuh naik kapal, dia mau dinaikkan pasangan-pasangan ya, majriha. Apakah doa itu untuk naik kendaraan? Iya juga, tapi yang paling apa itu? Pakai bismillah, jangan lupa bismillah. Barangkali itu kajian kita malam ini. Ada yang ragu? Kalau tidak, berarti kan selesai kajian semalam. Oi. Nah, lebih salah lah, tidak baca. Itu lebih salah. Kalau terlambat, tidak baca sama sekali. Entah ya, terlambat tahu nanti saya baca lah, itu tidak salah. Kecelah kepada Allah, tidak terkena cukup ya Allah. Ada ucapan yang kita baca kalau terkena, wazkur rabbaka idza nasit. Apabila engkau lupa sesuatu, cepat ingat Allah. Langsung ingat Allah. Quran yang dibaca dengan Allah, kita terkena. Jadi wazkur rabbaka idza nasit. Ingat Tuhanmu apabila engkau lupa. Itu ralatannya. Kadang-kadang dibaca orang kan astagfirullah, masya Allah segala macam lah. Pokoknya ingat Tuhan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kajian malam ini.
Kita akhiri dengan subhanakallah. Kita selesai lagi Pak. Selesai. Selesai. Alhamdulillah. Nak memang. Enggak jadi tanya orang. Nah, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.